hanya segini? Kau ingin memberikan uang ini pada pengemis? Kakak ipar, ini uang santunan mendiang kakakku. Dan juga hasil jerih payah kami memindahkan batu, semuanya sudah kuberikan padamu. Keluarga kita sekarang bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli bahan pangan pokok. Aku mohon, jangan berikan uangnya lagi pada Song Ziwan. Siapa bilang tidak ada uang? Janda dari desa sebelah telah memberiku $1.000. Apa? Kakak ipar, aku tidak mau menikah dan tinggal di rumahnya. Li Xiaoxiao, meskipun kau lulusan sekolah menengah yang hebat, lalu kenapa? Setelah maharnya terkumpul, kakak Ziwan akan tetap menikah denganku. Aku tidak sudi menjadi menantu di sana. Dia menghabiskan semua uang kami, dan sekarang mau menjualku pada janda demi uang, hanya untuk membiayai pria parasit itu. Hari ini, aku akan memberi pelajaran kepada wanita tak setia ini. Apakah aku baru saja berpindah ke dunia buku? Aku menjadi tokoh antagonis, yang suaminya sudah tiada, dan memiliki 5 adik ipar. Memelihara anjing saja bisa punya perasaan. Tapi, dia tidak menganggap kita manusia sama sekali. Jiang RR, setelah menghinaku, jangan harap kau bisa hidup tenang. Xiao Liu, dia itu kakak ipar kita. Apapun yang ingin kita lakukan, kita harus menuruti perintahnya. Lepaskan aku. Pemilik asli tubuh ini selalu bertindak semena-mena di rumah. Demi berfoya-foya dengan mantan kekasih pujaannya, dia bahkan sampai menjual adik-adik iparnya sendiri, hanya untuk mendapatkan uang. Aku ingat Huo Liu mengakhiri hidupnya karena terhina, hanya 3 hari setelah dipaksa menikah. Karena sekarang aku berada di sini, aku tidak boleh membiarkan tragedi itu terjadi. Sudah, cukup. Aku tidak akan menjualmu. Pembohong. Uang hasil menjualku sudah diberikan pada Song Ziwan. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Bukan begitu? Baru saja sampai di dunia ini, masa aku harus menghadapi bahaya seperti ini? Ah, kakak-kakau jangan mendekat. Kakak ipar, tolong jangan marah. Ini dia sosok yang paling berotot di antara saudara-saudara yang lain, tapi ternyata cengeng dan paling takut pada pemilik asuhannya, si lelaki berhati baja, Huosi yang bertangan lentik. Pemandangan ini... Hahaha. Hehehe, dasar anak-anak nakal, hari ini adalah saatnya aku memberi perhitungan pada kalian. Inilah yang disebut penindasan alami berdasarkan ikatan darah. Aku akan menanggung semua perbuatanku sendiri. Apapun hukuman yang ingin kau berikan, lakukanlah sesukamu. Tapi aku tegaskan, aku tidak akan pernah menjadi menantu yang numpang tinggal. Kakak ipar, Xiao Liu itu belum dewasa, jangan masukkan kata-katanya ke dalam hati. Sepertinya, inilah si Huo Er yang paling tenang itu. Ayo pergi. Cari janda itu untuk membatalkan pertunangan. Kakak ipar, keluarga kita saat ini hanya memiliki sisa uang $20.38. Kamu sudah mengambil $1.000 dari janda itu. Jika tidak menikah dengannya, kau harus membayar ganti rugi 10 kali lipat. Bukankah itu berarti sekitar 10? Ya Tuhan, harganya jadi $10.000. Di seluruh wilayah desa Taohua, tidak ada orang yang memiliki uang sebanyak itu. Meskipun kita menjual diri kita semua, kita tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Aku punya sebuah rencana. Huo Wu, si Raja Ide, Kita akan membawa tongkat dan pergi memburu harimau. Jika satu orang seperti Wusong menangkap 1 ekor, kita berlima akan mendapatkan 5 ekor. 1 ekor harimau beratnya 500 pon, 1 pon bisa dijual seharga $10. Hanya butuh beberapa hari saja. Kita sudah bisa melunasi hutangnya, bahkan masih ada sisa. apa ini ide yang masuk akal? Orang bodoh pun tidak akan percaya kan? Lawu benar sekali. Apa? Mana bisa aku tidak terpikir hal itu? Benar juga. Tidak diragukan lagi ini kakak kelima. Sangat pintar. Benar sekali. Lawu memang otak dari kelompok kita. Betul. Tenang saja, jangan berlebihan. Hahaha. Ya ampun, semua orang bodoh di desa ini berkumpul di rumahku. Ayo, pergi sekarang. Berhenti kalian semua, jangan ada yang pergi. Kakak ipar, bukankah ide si bungsu sangat bagus? Kenapa tidak boleh pergi? Di kehidupan sebelumnya, aku adalah pemilik jaringan restoran terbesar di negeri ini. Hanya $10.000. Itu perkara kecil bagiku. Menyuruh mereka pergi berburu harimau, sama saja seperti memberi makan harimau itu. Biar aku yang menyelesaikan masalah ini. Kamu yang selesaikan? Kamu tidak tahu susahnya mencari uang karena tidak pernah bekerja. Diam, Kurasa lebih baik kami tetap pergi berburu harimau saja. kamu juga diam. Aku tidak butuh pendapat kalian. Ikut kata-kataku. Aku putuskan bahwa aku yang akan melunasi $10.000 sebulan. Semua orang bisa saja bicara besar. Kakak ipar, kamu tidak makan dengan benar setelah tertidur lelap selama 3 hari, aku akan pergi memasak mie. Boleh juga? Aku harus kenyang dulu sebelum bisa membawa kalian menghasilkan uang. Apakah menurut kalian, kakak ipar terlihat berbeda dari sebelumnya? Dulu dia menatap kita, sama saja seperti melihat anjing. Tatapannya tadi memang terasa dingin, tapi aku bisa merasakan perhatiannya. Jangan-jangan, benturan itu membuat otaknya menjadi waras kembali?
Kakak ipar, ini mie favorit kakak ipar. Aku dulu selalu dipukul jika tidak memasaknya dengan benar. Sekarang keterampilanku sudah terasa, seharusnya dia akan suka, bukan? Masakan aneh apa ini? Kenapa berlutut lagi? Cepat bangun. Kakak ipar, ini semua salahku. Hukum saja aku. Ini bukan salahmu. Hanya saja aku belum terbiasa dengan rasanya. Salahkan aku. Seandainya saja aku bisa memasak makanan yang disukai kakak ipar. Kakak kedua, tidak perlu memasaknya. Kakak ipar, kulitku tebal, hukum saja aku. Aku bahkan belum melakukan apapun padamu. Kenapa kamu malah mulai menangis? Aku berlutut di atas pecahan kaca. Kalau begitu, kenapa malah berlutut? Cepat bangun dan obati lukamu. Kakak ipar kamu baik sekali padaku. Memang tidak salah kau adalah sahabat terbaik. Selama kamu tahu itu saja, jangan membuatku merasa tidak nyaman. Sudah cukup? Ayo berangkat. Gawat, gawat sekali. Kita pasti sudah membuat kakak ipar murka. Sekarang dia terburu-buru ingin menyingkirkan si kecil 6. Ikut denganku. Buku bilang, makan di restoran ini bisa berutang dulu. Pas kali aku akan melakukan riset menu populer saat ini, lalu memadukannya dengan resep masa depan dan strategi pemasaran. Dengan keunggulan telak ini, aku tidak perlu khawatir tidak menghasilkan uang. Ayo, kakak ipar akan traktir kalian makan enak. Bukankah kamu sudah memberikan semua uang kita kepada Song Ziyuan? Hanya dengan uang hasil kita memikul batu kemarin? Di sini kita cuma bisa pesan sepiring sayuran. Benar, kakak ipar. Ini restoran terbesar di kota kita tidak punya uang, kita tidak sanggup membayar. Siapa bilang tidak sanggup? Kesehatan adalah modal utama kita. Bagaimana bisa cari uang kalau perut lapar? Kesehatan adalah modal utama. Wanita kejam, apakah kamu ingin menjualku demi makanan? Kakak ipar terlihat sangat percaya diri. Mungkin dia benar-benar punya cara. Ya, sejak kakak tertua tiada, aku belum pernah makan di luar, apalagi di restoran mewah seperti ini. Kakak ipar, kamu sangat baik kepada kami. Bos, sajikan semua menu andalan di sini, biar 5 adikku bisa makan sepuasnya. Apa? Ternyata kami tidak mau melayanimu. Kita semua adalah orang yang beradab. Sekarang masyarakat sudah berlandaskan hukum, kalian masih muda, jangan sampai tersesat di jalan yang salah. Bos, bagaimana bisa kamu buka toko tapi malah menolak pelanggan? Song Ziyuan datang untuk makan, tapi terus-menerus berutang. Kamu ini, jika bukan karena budi baik Bos Huo di masa lalu, aku tidak akan pernah mengizinkanmu berutang. Tapi sekarang lihatlah, utangmu bahkan menumpuk untuk beberapa tahun ke depan. Masih mau berutang lagi? Lebih baik buat aku tiada saja. Dasar orang sebelumnya yang kejam. Pantas saja dia begitu teliti. Ternyata, karena sering mengajak orang makan gratisan. Aduh, orang yang tersesat saja masih bisa berubah menjadi lebih baik kan? Benar-benar tidak bisa makan di sini? Tidak bisa. Ayo pergi, mari kita buat perhitungan dengan Song si anjing tua. Kakak ipar, kenapa kita pergi ke rumah Song Ziyuan? Menagih utang, Kakak ipar, bagaimana kalau kita masuk saja dan menghajarnya, buat dia babak belur? itu cara kriminal. Kita harus bersikap sopan dulu sebelum memberi pelajaran. Ingat itu. Jika nanti dia tidak mau membayar, aku akan menjatuhkan cangkir ini sebagai tanda, lalu kalian masuk dan habisi dia sampai memohon ampun. Song si anjing tua, aku datang untuk menagih perhitungan. Kasong, barang ini pasti mahal sekali kan? Jiang RR sangat berharap bisa bersamaku sampai memberikan semuanya. Tapi lihatlah dia, sekolah dasar saja tidak tamat. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan denganmu? Menghabiskan uang untukmu adalah kehormatannya. Dasar kau bajingan, kembalikan uangku. Jiang RR, Set peralatan minum teh ini lumayan bagus, aku akan menggunakan cangkir ini sebagai tanda nanti. Kau sampah, aku datang ke sini untuk menagih utang. Aku beri waktu 3 menit. Sebelum jam 21:53 menit, kembalikan semua barang yang telah kuberikan beserta semua uangnya. apa maksudmu milikmu? Semua ini aku dapatkan dengan kerja keras. Apa hubungannya denganmu? Semua ini, perabotan ini, pakaian yang kamu pakai itu, jam saku tua, sepeda ini, oh benar, juga utang di restoran itu. Ayam di rumahmu juga dibeli dengan uangku. Hitung saja jumlah telurnya, itu sudah jadi uang yang banyak. Masuk rantai anjingmu itu. Setiap satu pun berharga. Gawat, aku tidak tahu harga barang di era ini. Sudahlah, minta asal saja, aku beri diskon, bayar saja $50.000. Untuk semua rongsokan ini kau minta $50.000? Kau sedang merampok ya? Baiklah, kalau diberi diskon jadi $5.000, bisa? Jiang RR, awalnya kau minta $50.000, sekarang malah $5.000. Apa kau sedang mempermainkanku? Makan dan minummu semua dariku? Memangnya kenapa kalau aku mempermainkanmu sebentar? Keterlaluan sekali. Jiang RR, jangan berlebihan ya. Kau hidup dan berpakaian dariku, tapi masih berani membentakku? Bahkan tidak ada terima kasih saat memakai uangku untuk beli kalung, dan kau masih berani bilang aku yang berlebihan? Apa yang kau lakukan? Mengambil kembali barang yang memang milikku? Jiang RR, cepat berhenti. Enyahlah kau dari sini. Beraninya kau memukulku. Memang pantas untuk memukulmu.
Kalau tidak terima, coba balas kalau berani. Apa kau pikir aku tidak berani? Kau yang duluan menyerang ya. Jangan menyesal nanti. Lihat aku banting cangkir ini. Kenapa benda ini kecil sekali? Saat pecah bunyinya bahkan tidak lebih keras dari suara kentut. Sama sekali tidak berguna. Sekarang aku menyesal. Aku menyesal kenapa tidak langsung menghajarmu tadi. Situasi berbahaya, ayo lari. Wanita sialan. Aku tidak akan membiarkanmu. Kakak ipar berteriak minta tolong. Telinga Huosan adalah yang paling tajam. Sesuatu yang buruk pasti terjadi pada kakak ipar. Tunggu dulu. Kakak ipar bilang pecahnya gelas adalah tandanya. Tapi dia belum memecahkan gelas. Kalau kita masuk, bagaimana jika kakak ipar merasa tidak senang? Ada benar juga. Ada benar juga. Itu masuk akal. Gelas ini mudah pecah, suaranya sangat keras, pasti bisa memanggil orang ke sini. Letakkan. Ini adalah mangkuk favoritku. Kamu gawat. Aku akan menghabisimu. Gelasnya sudah pecah. Ini bukan gelas, tapi ini mangkuk. Kakak ipar sudah bilang, pecahnya gelas adalah tandanya, karena yang pecah bukan gelas. Maka kita diam saja di sini, agar tidak merusak rencana kakak ipar. Ada benar juga. Baskom. Piring kecil, dan sendok. Anak anjing. Kamu jangan lari. Aku tetap akan lari. Ini sungguh menyiksaku, gadis muda yang tidak suka olahraga ini. Sial. Beraninya kalian berdua menyerangku secara diam-diam. Apa ada suara? Wanita sampah? Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, kemarahanku takkan mereda. Jiang RR, sesuatu yang bukan milikmu, tidak seharusnya kamu inginkan. Gawat, aku bakal habis dipukuli. Gelas. Serang. Seandainya kamu melihatku lebih lama lagi. Kalian mau apa? Beraninya menyentuh kakak iparku. Kamu menyebalkan. Aku punya. Jangan banyak bicara. Hajar dia. Aduh, sungguh kejam ya. Tendang ke arah sini. Aduh, di sana ya. Kurang alatnya. Biar kuambilkan untuk kalian. Jiang RR, cepat suruh bajingan-bajingan ini. Berhenti. Sakit. Kalau tidak, aku tak akan memedulikanmu lagi. Dan tidak mungkin menikahimu. Jangan, berhenti. Dengar itu? Berhenti. Kalian semua berhenti. Dia ternyata memang tidak berubah. Bodoh. Dia sama sekali tidak tega menyakitiku. Beraninya memukulku. Setiap dari kalian. Akan aku singkirkan semuanya. Kakak ipar, apa kamu akan melindungi bajingan ini lagi? Kenapa kalian melihatku? Aku bilang jangan berhenti, lanjutkan pukul dia. Kalian belum makan ya? Bisa tolong jangan pukul wajahku. Kenapa kalian lama sekali masuk ke sini? Kakak ipar, bukankah kamu bilang isyaratnya suara cangkir pecah? Aku sudah membanting begitu banyak barang. Jadi, kalau bukan suara cangkir, kalian tidak akan masuk? Tepat sekali. Kakak ipar, kami mendengarkannya dengan sangat teliti. Suara peralatan dapur, piring, anjing. Kami menunggu lama sampai akhirnya ada suara cangkir. Benar juga sih. Aku hampir lupa. Ternyata semua orang bodoh sedesa kumpul di rumahku. Sakit. Ayo kemari. Sudah waktunya untuk membuat perhitungan? Perhitungan apa? Akulah yang akan menuntut biaya pengobatan dari kalian. Adik-adik ipar? Apa yang kalian lakukan? Biar ku beritahu ya. Aku tidak punya uang. Ambil saja nyawaku jika berani. Jangan pikir aku akan takut pada kalian. Oh, berlagak tangguh ya. Jiang RR, bukankah Ziyuan adalah orang yang kamu cintai? Tega sekali kamu menyakitinya. Tenang saja. Ini hanya luka ringan. Mereka tidak akan berani melakukan apa-apa padaku. Lalu kakak ipar, apa kita lanjut menghajarnya? Aku punya sebuah rencana. Ada pepatah bilang, hukuman fisik bisa membuat seseorang patuh. Ada benarnya juga.
Apa yang merasukimu sekarang? Mau apa kamu? Bahkan jika tiada sekalipun, aku tidak akan memberikan kalian uang. Permisi, minggir. Beri jalan, minggir. Tunggu sebentar, biar kuambilkan tongkat. Apa? Tongkat apa yang ingin kamu ambil? Aku peringatkan kamu. Jangan mendekat. Aku akan kembalikan uangnya. Aku akan bayar. Kenapa hanya karena aku membetulkan celana kamu jadi mau membayar? Dalam buku aslinya disebutkan bahwa keluarga Huo sangat miskin. Huoshi selalu memakai celana bekas kakaknya yang kebesaran di pinggang sehingga sering melorot. Kemudian dia punya kebiasaan jika merasa tegang, dia akan langsung membetulkan celananya. Kalian sekelompok orang biadab. Hampir saja aku dihabisi oleh seorang pria. Kak Ziyuan, KRR menjambak rambutku dan merebut kalung pemberianmu dariku. Apakah aku salah? Seharusnya aku tidak bersaing dengannya demi mendapatkanmu. Jiang RR. Mari kita buat perhitungan nanti. Dari apa yang direbut kembali dari Songsi anjing tua, ditambah dengan uang hasil menjual kalung emas, terkumpul 5.000 dolar. Masih kurang 5.000 dolar lagi. Orang-orang bodoh ini makan menghabiskan lebih dari 30 dolar. Aku harus memikirkan cara lain untuk mencari uang. Apa aku tidak sedang bermimpi? Akhirnya kita bisa makan sup domba. Dulu, uang keluarga kita semuanya diberikan untuk dihabiskan oleh anjing Song. Hal yang sudah berlalu tidak usah dibahas lagi. Yang penting kakak ipar memikirkan kita sekarang. Aku tidak tahu kenapa kalian begitu penakut. Kakak ipar itu hanyalah wanita mungil. Bahkan pahanya tidak lebih besar dari lenganku. Aku sendiri tidak akan pernah takut padanya. Xiao Liu, kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Jika dia berani menyuruhku, aku sama sekali tidak akan mau membantunya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kalian semua menatapku? Jika bukan aku yang mengambilkannya, lengan mungilnya itu tidak akan sampai untuk menjangkau cukanya, kan? Hahaha. Dasar sekelompok orang bodoh. Cuaca makin dingin, harga ikan jadi semakin mahal. Kenapa aku bisa melupakan hal itu? Di kehidupan sebelumnya, aku berhasil membangun jaringan restoran terbesar di seluruh negeri. Itu semua karena menu andalanku di masa awal sup ikan tomat. Karena sekarang belum ada pasar tradisional, jika ingin memangkas biaya, satu-satunya cara adalah memancing sendiri. Tapi aku kan tidak bisa memancing. Mereka berlima itu, lupakan saja. Jika tidak ada isyarat jelas, otak mereka tidak akan bisa mengerti sedikit pun. Rumah tangga ini pasti akan berantakan tanpa diriku. Kakak ipar, kamu mau pergi kemana? Coba tebak. Aku punya rencana. Bagaimana kalau kita buat dia pingsan dan membawanya pulang? Beraninya kamu. Aku ingat buku itu mengatakan bahwa dataran di sini cukup tinggi, banyak sisa dedaunan organik yang melimpah, populasi ikan di sini lebih banyak daripada di hilir, kualitasnya juga jauh lebih baik. Song si anjing tua menjual ikan-ikan dari sini hingga meraup keuntungan pertamanya, dan sekarang ini milikku. Sudah, kalian boleh pergi sekarang. Kakak ipar, uang untuk menebus Xiao Liu, tidak perlu kamu cemaskan, kami akan berusaha mendapatkannya. Uang yang diberikan padamu, sebelumnya adalah milikmu. Jika nanti kami sudah tidak menjadi beban lagi, apakah kamu akan kembali? Apa dia mengira aku kabur membawa uang dan sengaja datang untuk mengantarku? Lagi pula aku tidak memintamu mengembalikannya kok. Sebenarnya, aku bisa saja menikah ke sana. Jangan, lebih baik kita pergi berburu harimau saja. Kita berlima, melawan 5 ekor harimau sudah lebih dari cukup. Lihat yang jelas, siapa yang kabur sambil membawa jaring ikan? Kakak ipar, apakah kamu berniat mencari ikan untuk menyambung hidup setelah pergi? Ternyata memang tidak bisa diandalkan. Minggir, jangan halangi aku mencari uang. Kalau sudah terlambat dan Xiao Liu tidak bisa ditebus, jangan menangis ya. Apa maksudnya? Bodoh. Kakak ipar tidak akan pergi. Hehe, syukurlah kalau tidak pergi. Aku sudah tahu, kakak ipar tidak akan meninggalkan kita. Astaga, sudahlah, tidak bisa memancing, menebar jaring saja tidak bisa terbuka dengan benar. Karena ini untuk menebus diriku, tentu saja aku yang harus melakukannya. Kamu, Kakak ipar, jika ingin makan ikan cari saja kami. Tidak ada yang lebih ahli menangkap ikan selain kami. lupakan saja. Menangkap ikan itu butuh keahlian khusus, aku tidak ingin menyulitkan kalian. Gerakannya terlihat sangat mahir, mungkinkah dia benar-benar bisa menangkap ikan? Memang seharusnya aku tidak berharap padanya. Aku punya rencana. Kita bisa menangkapnya dengan tangan kosong. Pakai jaring saja tidak bisa, apalagi tangan kosong? Sudahlah, biar aku pikirkan cara lain. Masuk akal juga. Masuk akal juga. Hampir saja aku lupa, kalau orang-orang bodoh berkumpul di sini. Ini, apakah aku benar-benar boleh melihat ini?
Aku sudah melajang selama 20 tahun. Kapan aku pernah melihat pemandangan seperti ini? Tetesan airnya sungguh besar. Hati-hati, jangan sampai masuk angin. Hatiku yang lemah ini akan memberikan rentetan serangan. Harus tipe pria yang perhatian. Aku ingin yang perhatian. Coba lihat, anak ini sangat kelaparan. Sampai perutnya tidak rata lagi. Nanti harus makan lebih banyak ya. Tenang saja, kakak ipar. Kakak ipar, lihatlah aku. Otot bisep itu. Masih agak kurang, harus berlatih lebih keras lagi. Apa latihanku masih belum cukup bagus? Tidak apa-apa. Kalau kakak ipar bilang belum cukup, aku akan terus berlatih. Dunia ini fana, kekosongan itu. Sangat kenyal. Sudah puas menyentuhnya? Kenapa galak sekali sih? Apa kamu sudah menangkap ikannya? Adik-adik iparku ini, sungguh, mereka punya tenaga dan cara tersendiri. Ini dia, saatnya mendatangkan rezeki. Benar-benar hasil masakan kayu bakar yang luar biasa. Baunya bahkan lebih harum dari yang aku buat di kehidupanku yang sebelumnya. Kali ini pasti akan berhasil. Ini kan buah asam. Benda yang tidak dimakan oleh siapapun di gunung. Kenapa kakak ipar merebusnya? Bersama dengan ikan. Ini pasti karena kakak ipar memberikan semua makanannya untuk kita, dan dia sendiri tidak punya makanan lagi. Kita sungguh sangat bersalah. Kenapa malah menangis lagi? Siapa yang memukulmu? Jika Anda berniat mencari uang dengan menjual ini, lebih baik Anda menyerah saja. Tidak ada penduduk desa yang mau memakannya. Kakak ipar ingin menjual sup buah asam? Tidak bisa, tidak akan ada yang membelinya. Kakak ipar belum pernah memasak, dia tidak tahu betapa sulitnya menjalankan bisnis kuliner. Aku punya sebuah ide. Bagaimana kalau kita pergi menghabisi harimau saja? Diam, di saat kuliner melimpah di masa depan, masakan ini pun bisa menjadi pemenangnya. Sup irisan ikan tomat ini, siapapun yang mencicipinya pasti akan suka. Tenang saja, aku punya keyakinan. Jangan diam saja, cepat panggil orang-orang ke sini. Hah? Kakak ipar, bagaimana kalau kita batalkan saja niat menjualnya? Panggil sekarang. Sup irisan ikan tomat gratis untuk dicoba. Tidak enak, tidak perlu bayar. Ada kriminal. Cepat lari. Maafkan aku, kakak ipar. Aku sungguh tidak berguna. Kalian semua? Siapa bilang kalian tidak berguna? Kalian punya kegunaan yang sangat besar. Ikan irisan tomat ala pria perkasa desa Tauhua. Kak kedua, mengapa kita menempelkan dedaunan ini? Entahlah, ikuti saja apa kata kakak ipar. Sudah waktunya memberi para pelanggan polos ini. Melihat taktik pemasaran dari masa depan? $10 per kotak irisan ikan serta bonus cuci mata melihat pria-pria tampan? Benar, hanya $10 saja. $10. Anda tidak akan rugi dan tidak akan tertipu. Sekali makan langsung ketagihan, banyak sekali keuntungannya. Kalian ini sedang jualan apa? Sup irisan ikan tomat, sampel gratis $10 per kotak, ada sehelai daun di bawah setiap kotak. Anda bisa menggunakan daun itu untuk ditempelkan pada 5 orang pria ini, dan pilih siapa yang paling tampan. Tipe pria tangguh, pria kekar, dengan segala pesonanya, pasti ada yang Anda sukai. Ayo berikan suara Anda, dan pilih pria tampan favorit Anda sekarang. Wah, Aku mau 2 kotak. Aku ingin memberikan suaraku pada si cengeng itu. Jangan berebut denganku. Aku ingin beli 10 kotak. Dukung pria tampan bermata sipit di paling kanan itu. $30, beri aku 3 kotak. Cepat, cepat. Aku mau 15 kotak. Beri suara untuk pria bermuka masam itu. Aku juga mau. Aku juga mau. Sudah kuduga, tidak ada satupun penggemar fanatik yang bisa menerima jika idolanya kalah bersaing. Mohon maaf, sudah habis terjual? Jika Anda merasa rasanya enak, silakan datang kembali besok pada jam yang sama. sayang sekali. Lain kali jangan mengajakku melakukan hal memalukan seperti ini lagi. Bahkan anjing pun tidak mau melakukannya. Oh ya? Tapi, baru saja kita mendapatkan $480 loh. Lakukan. Jika anjing tidak mau melakukannya, biar aku saja yang melakukan. Bisa mendapatkan sebanyak ini dalam sehari, bukankah itu berarti sebentar lagi kita bisa menebus Xiao Liu? Aku punya satu rencana. Kita pergi tangkap ikan dulu, lalu pergi menangkap harimau. Dengan begitu kita akan segera mengumpulkan cukup uang. Masuk akal juga. Tidak. Sekarang ada hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Mau jualan apa lagi? Memang benar-benar sikap seorang nona kaya. Suka membuang-buang uang. Ini terasa seperti mimpi. Aku bahkan bisa makan di restoran 2 kali dalam 1 hari. Sakit. Apa yang kamu lakukan? Jika terasa sakit, berarti ini bukan mimpi. Kakak ipar, kamu sungguh baik kepada kami. Iya, kakak ipar benar-benar sudah berubah. Orang miskin tetap saja miskin.
Makan di restoran saja, sudah merasa puas. Pantas saja selamanya tetap miskin. Ziyuan, bukan begitu. Bibi kedua tidak bisa memberikannya padamu. Sup irisan ikan ini benar-benar enak sekali. Cuma sisa sedikit ini saja. Terima kasih Bibi, tadi aku baru minum 1 tegukan saja. Tapi masih ingin minum lagi. Namun saat aku ke sana kedainya sudah tutup. Sudah mencari ke beberapa desa. Cuma di sini yang ada. Benar sekali. Gadis penjual itu usianya seumuran denganmu. Dia sungguh pintar dalam berbisnis. Hanya dalam waktu singkat itu, aku perkirakan dia mendapatkan sekitar 4 atau 500 dolar. Banyak sekali. Besok aku harus belajar darinya. Aku akan bertanya kepada penjualnya. Apakah dia bersedia mengajariku? Mengajarimu rahasia dagangnya? Mana mungkin ada orang yang mau mengajarkannya? Bukankah itu si penjual kedai tadi? Apa? Jangan, kakak ipar, ini hasil jerih payahmu sendiri. Benar kakak ipar, terimalah ini. Kami semua tidak pandai membelanjakan uang. Hati akan tenang jika punya simpanan uang. Laki-laki baru bisa punya wibawa jika hidup sudah mapan. Terimalah. Kamu, jangan kira hanya karena kamu sedikit baik padaku, aku akan memaafkanmu begitu saja. Lagi pula uang ini memang utangmu pada kami. Dasar anak nakal, cepat pergi tidur. Besok pagi aku harus melihat ikannya. Oke? Sungguh mengharukan. Lain kali, kalau mau mengharukan seluruh negeri, aku tidak akan menonton jika tidak ada kakak ipar. Kakak ipar, ini ikan untuk hari ini. Baiklah. Letakkan saja di sana, aku akan memfiletnya nanti. Kakak ipar, istirahatlah sebentar. Biar saya saja yang memotongnya. Kamu tidak mengerti. Ketebalan irisan ikan ini ada aturannya, ini sangat menguji keterampilan pisau. 1 mm tidak boleh lebih sedikit pun. Jika tidak, tekstur yang renyah dan lembut ini akan berkurang drastis kualitasnya. Kakak ipar, coba biarkan Xiao Wu memotong ikannya, kemampuan menggunakan pisaunya adalah yang terbaik di antara kami berlima. Baiklah. Tapi kesepakatannya begini, jika potongannya tidak memenuhi standar, aku tidak akan menjual barang kualitas rendah seperti itu. Kasihan ikanku kalau sampai gagal. Melihat otot kekar Xiao Wu ini, dia tidak terlihat seperti orang yang teliti, dia tidak akan menghancurkan ikannya menjadi pasta kan? Sepertinya dia bahkan tidak tahu cara memegang pisau. Astaga, tangkap ikan pakai tangan kosong saja lebih jago dari jaring. Sekarang Huo Xiaowu membuat irisan sashimi yang sangat presisi. Apalagi kemampuan kalian yang tidak aku ketahui. Kakak ipar, apa menurutmu ini oke? Oke, ini sangat luar biasa. Ini bahkan jauh lebih baik daripada koki bergaji 1 juta dolar setahun yang aku sewa di kehidupanku yang lalu. Kalau begitu biarkan aku saja yang memotongnya, kakak ipar bisa tidur lebih lama di pagi hari. Benar sekali, kakak ipar pekerjaan kasar seperti ini, biarkan saya yang kerjakan. Agar orang di luar sana tidak bilang kita menindas orang lain. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku adalah seorang yatim piatu yang berjuang sendirian selama bertahun-tahun. Sekarang di dalam buku ini, aku justru bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Tenang saja, kehidupan kita pasti akan menjadi semakin baik. Bos, sup irisan ikan buatanmu sungguh lezat. Tadinya aku merasa takut tidak bisa memasak rasa yang sama seperti saat mencicipinya. Anda tenang saja, semua ini diambil dan disiapkan dalam keadaan segar. Karena takut Anda tidak bisa memasaknya dengan baik, sausnya sudah aku racik dengan resep rahasia. Kemana perginya para pemuda di rumahmu? Mereka pergi menangkap ikan. Bisnis sedang sangat bagus, hingga stoknya tidak bisa mengejar permintaan. Bos, berikan aku 3 porsi. Aku akan mengirim 2 porsi ke rumah ibuku untuk dicicipi. Jiang RR? Tidak menyangka kamu begitu mencintaiku, sampai sekarang kamu mulai berambisi untuk maju. Sial sekali. Aku tahu kamu merasa tidak pantas untukku, kamu merasa rendah diri, dan merasa dirimu hanyalah barang bekas. Sudah buruk rupa, tidak berpendidikan pula. Cuy, kamu benar-benar terlalu percaya diri. Bibi hebat asal kamu tahu, aku lulusan S2 universitas ternama. Wajahku dibilang buruk rupa. Apa isi matamu itu? Bola kotoran? RR, kamu ini kan seorang gadis. Kenapa bicaramu kasar sekali? Ini pasti gara-gara terlalu lama bersama 5 orang bodoh itu. Aku tahu kamu melakukannya demi mencari uang yang banyak, agar pantas mendampingiku. Aku sebenarnya cukup terharu. Gini saja, berikan semua uang, hasil kerja kerasmu padaku, lalu berikan resep rahasianya kepada Xiao Xiao. Aku akan meluangkan waktu untuk makan bersamamu. Apa katamu? Aku tidak dengar jelas. Jiang RR menyukaiku sejak kecil, hal yang paling kutakutkan adalah jika aku bilang tidak menyukainya. Sekarang 5 orang bodoh itu tidak ada, aku cukup membujuk dan sedikit menakutinya, dia pasti akan menurut lalu menyerahkan uang serta resepnya. Xiao lulusan sekolah menengah, dia berpendidikan tinggi dan bisa membantumu menghitung pembukuan. Kamu kan buta huruf? Menyimpan resep itu sendirian hanya membuang-buang saja. Biarkan dia yang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Apa pantas kata-kata itu diucapkan oleh seorang manusia? Xiao Xiao, yang akan mengelola bisnismu.
kamu cukup pulang dan bereskan rumah kami, lalu cuci pakaian. Tidak pantas bagi wanita untuk sering terlihat di depan umum. Jadilah penurut. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tapi menjalankan bisnis itu sangat melelahkan. Memang benar, kamu belum pernah bekerja keras. Kalau begitu, Jiang RR yang terus berjualan, biarkan Xiao Xiao yang mengelola uangnya. Dia orang berpendidikan yang membantumu menghitung uang. Kamu harus sangat berterima kasih padanya. Kakak ipar tidak memperbolehkan kita ikut, pasti karena dia merasa risih. Karena kalian bicara tanpa berpikir. Tangkaplah lebih banyak agar kakak ipar senang. Saudara keluarga Huo. Istri kalian sedang berjualan sup ikan di pasar. Ada yang membuat kekacauan di sana. Apa? Tidak cukup tempat. Aku punya satu rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dia yang menyukai Ziwan, janda itu? Benar, dialah orangnya. Dia mengambil uang, membayar utang, dan bahkan ingin menjual adik iparnya. Sungguh tak punya nurani, keluarga itu sebenarnya memperlakukannya dengan sangat baik. Kudengar dia memberikan banyak barang miliknya sendiri, hanya agar pria itu mau menikahinya. Kalau begitu, dia pasti akan memberikan resep itu. Bagaimana? Kamu tertarik kan? Sialan pemilik asli tubuh ini. Pria brengsek ini apakah dia mumi yang baru saja digali dari tempat sampah? Baunya sungguh busuk. Jika kamu sakit, pergilah berobat, jangan mendekatiku. Apa begini caramu bicara padaku? Jika kamu ingin mengambil hatiku, aku sama sekali tidak suka sikapmu yang seperti ini. Iya benar, RR. Bukankah kamu sangat menyukai Ziyuan? Mengapa kamu tidak bisa lebih bersikap anggun dan mendengarkan kata-katanya? Apakah telingamu tersumbat kotoran? Kamu bahkan tidak mengerti bahasa manusia. Menjauhlah dariku, bau mulutmu sangat menyengat. Mundur, mundur, Hahaha. mundur, mundur sana. Pria ini percaya diri sekali ya, padahal wanita itu sudah jelas-jelas merasa jijik padanya. Aku rasa rumor-rumor sebelumnya itu, semuanya hanyalah sandiwara karangan pria ini sendiri. Hei, Bibi. Apakah dia ini keponakan dari desa sebelahmu? Jiang RR, Tidak kenal. beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. 5 orang bodoh itu sedang tidak ada, tak ada yang akan melindungimu, karena kamu menolak cara halus. Maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Aduh, perutku sakit sekali. Pasti Xiao-Xiao sakit perut karena makan sup irisan ikanmu, kemarin lusa. Sudah jualannya sangat mahal. Malah mencelakai orang. Bayar ganti rugi. Maksudmu makanannya membuat sakit perut? Berikan $3.000 sebagai ganti rugi. Atau aku hancurkan kedai ini. Tentukan pilihanmu. Aku tidak akan memilih satupun. Bagus. Jika kamu tidak mau membayar, maka hari ini aku akan bertindak demi keadilan dan menghancurkan kedaumu. Kita lihat saja siapa yang akan melindungimu kali ini. Hentikan. Setiap anjing memang punya tingkah yang berbeda. Habisi dia. Saudara-saudara, peralatannya sudah sampai. Tangkap ini. Kakak kedua, gunakan palu. Kakak ketiga, ini tongkat untukmu. Huowu, ini sekop untukmu. Huoliu, ini batu bata untukmu. Kakak keempat, kamu pakai apa? Aku cukup pakai ini saja. Kakak keempat, bisakah kamu sedikit lebih berani? Aku takut melihat cairan merah. Baiklah, kamu maju sana. Tunggu sebentar. Aku akan menenangkan diri dulu di pinggir. Kalian duluan saja yang maju. Bocah nakal. Beraninya kamu mengusik kakak iparku. Aku akan memberimu pelajaran. Serang ke bawah. Sudah menyerah? Tidak mau menyerah? Kalau berani, habisi saja aku sekalian. Aku tidak percaya di depan orang sebanyak ini. Kamu berani melanggar hukum. Kakak kedua, mulut orang ini keras juga. Sulit sekali menanganinya. Baiklah, nekat saja. Minggir. Biar aku yang maju. Jangan mendekat. RR, aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekat. Tetap saja harus mengandalkan Xiaoxi. Song Ziyuan. Aduh. Perutku sakit sekali. Jiang RR, kamu benar-benar menaruh racun di ikannya? Apa-apaan ini? Ikannya beracun. Sungguh atau tidak? Lihatlah, wajahnya pucat pasi. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Ingin ku habisi ya? Beraninya kamu memfitnah kakak iparku? Aku sudah meminum supnya. Lalu kenapa aku tidak keracunan? Li Xiao, memfitnah orang itu melanggar hukum. Tapi sejak kemarin sampai sekarang, aku hanya makan sup ikan dari kedai kalian. Tidak diracun? Kalau begitu, itu berarti makanannya sudah busuk. Beraninya kamu menjual barang basi. Jiang RR, kenapa hatimu begitu jahat? Aduh. Perutmu sakit kan?
Baiklah, kami akan membawamu ke rumah sakit sekarang untuk melakukan pemeriksaan. Ini benar atau bohong? Kita akan tahu setelah diperiksa di rumah sakit. Aku tidak mau. Siapa yang tahu kalian akan mengantarku ke rumah sakit atau membawa aku ke suatu tempat lalu menindas gadis lemah sepertiku? Reputasiku memang kurang baik, tapi soal kepribadian saudara-saudara keluarga Huo di desa ini, siapa yang tidak memujinya? Waktu terus berubah. Dulu saat bos Huo masih ada, kepribadian mereka memang tidak perlu diragukan lagi. Tapi sekarang ada 1 wanita dan 5 pria. Li Xiao, apa maksud perkataanmu itu? Aduh. Semuanya coba lihat. Dia mulai marah dan gelisah. Sepertinya dugaanku tepat sekali. Omong kosong. Kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan memukul wanita. Tidak akan enak didengar kalau tersebar. Jangan hancurkan reputasimu demi dia. Tapi aku tidak bisa hanya melihat dia mencacimu. Kenapa? Kamu ingin menghabisiku demi menutupi rahasia? Biar ku beritahu ya. Huo Laoliu, kalau kalian berani melakukannya, jangan takut. Kalau orang lain membicarakannya, 5 orang pria dewasa, setiap hari selalu berputar di sekitar satu wanita, masih bilang kalau tidak ada apa-apa di antara kalian. Aku harus bersabar. Aku harus bersabar. Kenapa orang sepertimu bisa bersikap begini? Ini hanyalah rumor, benar-benar hanya rumor palsu. Apa kamu punya nurani sama sekali? Menurutku, kalian wanitanya murahan, dan laki-lakinya tidak tahu malu. Kakak ipar, aku sudah tidak tahan lagi. Aku juga sudah tidak tahan lagi. Kamulah yang tidak tahu malu. Seluruh keluargamu tidak tahu malu. RR, mundur. Aku sudah paham sekarang. Orang ini cuma datang untuk mencari masalah. Gadis kecil sepertimu tidak pandai berdebat, Biar aku yang menghadapinya. Aku juga. Kami juga ikut. Apa kalian mau stop jadi pahlawan? Pahlawan apa? Mundur. Cepat mundur. Siapa yang kamu ludahi? Kamu sedang meludahi siapa? Tentu saja meludahimu. Memang meludahimu. Dasar tidak tahu malu. Wanita muka tebal. Kamu bilang siapa yang tidak tahu malu? Apa katamu? Tidak tahu malu? Astaga, luar biasa sekali semangat bertarungnya. Apa yang kalian lakukan? Ini urusanku dengan mereka. Apa hubungannya dengan kalian? Kakak ipar, sebenarnya ada apa ini? Inilah balasan bagi orang baik. Barang kami berkualitas dengan harga terjangkau, kami jujur dan dapat dipercaya, oleh karena itu, para pelanggan bersedia membela kami. Siapa sih yang tidak memihak penjual jujur? Kakak keluarga Huo sangat tampan. Menghina mereka sama saja menghina kami. Benar. Aku adalah wanita cantik berhati baik. Aku tidak tahan melihat pria tampan ditindas. Saat melihat ketidakadilan, kita harus bersuara. Lindungi si tampan dan bertindaklah. Tidak menyangka ternyata 5 adik iparku punya penggemar. Sekelompok wanita bodoh dan tak tahu diri. Di bagian mana aku memfitnah mereka? Saat seseorang menjadi janda, dia seharusnya menghilang karena malu, tapi dia malah sepanjang hari bersama beberapa adik iparnya bermesraan tanpa malu. Siapa yang percaya kalau tidak ada apa-apa di antara mereka? Kamu keterlaluan. Minggir. Boleh saja menghinaku, tapi jangan coba-coba menghina adik iparku. Akan kuhabisi kau. Aku tidak membiarkanmu menghinaku, Kak Huo. Akan kuhabisi kamu. Aku juga tidak membiarkanmu menghinaku, Kak Huo-san. Ayo kita beri dia pelajaran. Demi kakak kelima kakak keenam, serbu. Kenapa tidak ada yang membelaku sih? Demi adik keempat, akan kubuat kamu menyesal. Siapa yang melihat kakak ipar? Dengar dari suaranya, dia ada di tengah kerumunan itu. Beri aku jalan, biarkan aku menendangnya sekali lagi. Kakak kedua, apa kita hanya akan menonton saja? Ini sangat membosankan. Xiao. Kalau kamu tidak bersuara, aku hampir melupakanmu. Aku punya sebuah rencana. Kami mengerti. Kalian mau apa? Kami tidak akan menyakiti wanita. Tapi kalau kami bisa buat perhitungan. Melakukan kekerasan itu melanggar hukum. Kakak kedua, ini batu bata untukmu. Kakak ketiga, ini batu untukmu. Kakak memberikan semuanya pada kami. Lalu kamu pakai apa? Aku akan memberikan semangat untuk kalian. Ayo, hajar dia. Jangan takut adik kecil. Jika lain kali mereka datang membuat kekacauan lagi, beritahu kami, kakak akan menghabisi mereka. Benar sekali, kalian terlihat begitu lemah. Haish, sepertinya kali ini kalian benar-benar ketakutan. Jika lain kali bertemu berandalan seperti itu, kalian harus menjauh, mengerti? Mengapa aku merasa seperti barang berhargaku dirusak oleh orang yang tidak pantas? Kakak ipar, Anda tidak apa-apa. Kakak ipar, maaf karena membuat Anda terkejut kali ini. Setelah Xiao Liu mengumpulkan $10.000 uang penebusan, sisanya akan diberikan padamu sebagai bentuk hormat. Nanti kami akan menyewakan ruko untukmu, agar kamu tidak perlu bersusah payah lagi di jalanan. Apa mulutmu itu tidak bisa dijaga? Kakak ipar sudah bilang, hal ini tidak boleh diketahui orang lain. Jika tidak, habislah kita jika Jandali datang menjemputnya lebih awal. Jandali? Wanita gila? Dari keluarga desa Xinghua itu? Jadi begitu rupanya. Karena kalian membuat hidupku susah, kalian juga tidak akan hidup tenang. Siapa itu? Benar-benar tidak ada habisnya. Song Ziyuan, tolong bantu aku sebentar. Aku sedang ada urusan, cepat pergi panggil dia. Nomor teleponnya ada di rumah kepala desa. Jandali sedang mencarinya. Siapa ini? Huo sedang sibuk sekarang.
Katakan saja padaku kalau ada perlu, hasilnya pun sama saja. Aku ingin mencari tahu tentang kepribadian Huo Liu. Siapa? Jandali. Kudengar dia pembawa sial yang membuat suaminya tiada di malam pernikahan, meski aku belum pernah bertemu dengannya. Kudengar dia sangat jelek. Dia wanita yang kasar dan galak, sangat kejam. Orang-orang memanggilnya wanita gila. Aku tahu cara menghadapi Huo Liu sekarang. Huo Liu itu tinggi, tampan, dan kaya. Kepribadiannya sangat luar biasa. Tapi kamu harus segera bertindak. Kudengar mereka sedang mengumpulkan uang denda, berniat untuk membatalkan pernikahannya. Sebaiknya kamu ke sini sekarang, atau kesempatan emas ini akan hilang begitu saja. Masih kurang $2.800. Pernikahan Xiao Liu masih 1 minggu lagi. Sehari, kita bisa menghasilkan $400–500. Melihat kecepatan kita mencari uang saat ini, pasti kita bisa melunasinya. Hahaha. Bagus sekali. Kudengar Jandali sangatlah buruk rupa. Matanya 3 dan kakinya 5. Dia juga pembawa sial. Xiao Liu tidak boleh menikahinya. Benar. Kalau Xiao Liu menikah dengannya, pasti dia akan ditindas oleh Jandali. Belum juga 2 hari. Seperti hewan ternak saja. Tenaganya akan diperas habis. Khawatirnya, sebelum habis tenaga pun dia tidak diberi makan. Jika bisa makan kulit kayu pun, itu sudah termasuk beruntung. Aku akan pergi menangkap ikan untuk mencari uang sekarang. Kita tangkap ikan lebih banyak untuk dijual, jangan sampai membiarkan Xiao Liu menikah dengannya. Benar. Kita tidak boleh membiarkan Xiao Liu menikah dengan wanita mengerikan itu. Udara makin hari makin dingin, ikan juga semakin sulit ditangkap. Jualan ikan terus-menerus bukanlah solusi jangka panjang. Kita harus memikirkan cara lain untuk mencari uang. Song Ziwan, beraninya kamu datang lagi ke sini. Siapa yang berani memukulku? Aku di sini atas perintah dari Jandali, datang untuk menjemput Huo Liu untuk menikah. Kenapa aku harus mempercayaimu? Jika tidak percaya, tanyakan saja pada kepala desa. Ini dikatakan langsung oleh Jandali. Kelihatannya, dia tidak sedang berbohong. Kenapa? Kalian berniat membatalkan pertunangannya? Huo Liu, kamu bisa menikah dengan Jandali. Kamu seharusnya bersyukur. Cepatlah, jangan hambat kebahagiaan orang lain. Cepat keluar. Chao Si? Jika benar dia diutus oleh Jandali, kita benar-benar tidak bisa bertindak sembarangan. Apa kalian ingin mengingkari janji? Jandali bahkan sudah menghias rumahnya. Jika Huo Liu tiba-tiba menyesal dan membatalkannya, bukankah itu namanya penipuan pernikahan? Kalian harus memikirkan ini baik-baik. $1.000. Itu sudah cukup untuk membuat kalian dihukum penjara. Ayo pergi. Masalah perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Kedua belah pihak harus sama-sama setuju. Xiao Liu dan Jandali bahkan belum pernah bertemu. Cocok atau tidaknya masih belum jelas. Mengenai biaya ganti rugi yang diminta Jandali, aku punya caraku sendiri. Jandali bilang, mempelai pria harus datang seminggu sebelumnya. Semuanya mulai dari pengukuran baju pengantin hingga gladi resik harus disiapkan. Janji manismu ini tidak ada artinya. Uang $10.000 itu pun belum terlihat ujungnya. Kenapa dia harus menunggumu? Seminggu sebelumnya? Bukannya sudah disepakati? Beri kami waktu 1 minggu lagi. Kami pasti bisa mengumpulkan uangnya. Sedikit. Aduh, si anak ketiga ini memang sangat bermulut bocor. 1 minggu itu adalah $10.000. Wanita sial ini, apa dia menghasilkan uang secepat itu? Cepatlah, orang-orang sudah menunggu. Kakak ipar? Tidak bisa. Xiao Liu tidak boleh pergi. Hal ini bermula karena aku. Jadi aku yang akan menyelesaikannya. Bagaimana caramu menyelesaikannya? Hari ini pilihannya adalah berikan uangnya atau serahkan orangnya. Dia itu wanita kejam, yang memangsa pengantin pria di malam pernikahan. Hahaha, Jandali sudah terkenal sangat buruk rupa. Saat Huo Liu menikah dengan wanita buruk rupa itu, lalu memiliki anak yang juga buruk rupa, hidupnya akan benar-benar hancur. Tapi, mengingat kamu sudah menyukaiku selama bertahun-tahun, aku akan memberimu jalan keluar. Xiao Xiao dan Jandali adalah kerabat jauh. Aku bisa membantumu memberi kelonggaran 1 minggu. Apa yang kamu inginkan? Mari kita bicara terus terang saja. Aku menginginkan resep sup ikanmu. Ini adalah satu keluarga kakak ipar untuk bertahan hidup. Jandali memiliki reputasi yang sangat kejam. Aku tidak mau menikah dengannya. Tapi, aku tidak bisa membiarkan kakak ipar menggunakan semua uang keluarga kita hanya untuk menyelamatkanku. Risiko terburuknya hanyalah menderita. Lebih baik aku pergi, aku akan ikut denganmu. Jika Huo Liu benar-benar menikah, keluarga Huo bersaudara pasti akan membenci Jiang RR. Pada saat itu, dengan sedikit godaan dariku, seluruh uangnya akan menjadi milikku, bagaimanapun juga aku tidak akan kalah. Xiao Liu, jaga dirimu baik-baik. Tunggu, aku akan memberikannya kepadamu. Kakak ipar, jangan berikan padanya. Itu benar. Tolong bantu kami untuk mengulur waktu 1 minggu dengan Jandali. Setelah uangnya terkumpul, aku akan datang meminta maaf. Tidak apa-apa, saat ini kita hanya kekurangan waktu. Kakak ipar tidak akan membiarkan Xiao Liu menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Siapa bilang aku hanya menginginkan resepnya? Setelah dipukuli berkali-kali sebelumnya. Sekarang aku ingin para orang bodoh ini berlutut di hadapanku. Sahil. Aduh, kenapa kamu sangat menyebalkan? Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Walau Jandali jelek dan jarang muncul, tapi warisan mantan suaminya sangat besar. Dia punya puluhan penjaga rumah. Memukulku, sama saja dengan tidak menghargainya. Cepatlah!
Kalau aku tidak senang, aku bahkan tidak mau resepnya. Apa kalian ingin melihat Huo Liu ditangkap karena menipu? Atau ingin melihat Huo Liu diculik untuk menikah? Kalau begitu, harus dipikirkan baik-baik. Jika Kak Ziyuan marah, dia belum tentu mau membantu loh. Cih, dari mana penipu ini berasal? Dia bilang dia datang mewakili Jandali. Lalu apakah itu berarti dia benar-benar mewakili Jandali? Kakak ipar, apa maksud dari perkataan ini? Hebat. Benar-benar strategi yang cerdas. Bukannya kami tidak mengakui kewajiban, kami hanya tidak mempercayai Song Ziyuan. Hari ini langsung usir saja dia. Tunda saja beberapa hari lagi. Sekalipun Jandali datang sendiri, kita bisa menghindar dengan alasan tidak tahu, lalu selesaikan semuanya dengan uang ganti rugi. Apa kakak ipar tidak takut jika Jandali juga ikut datang? Kakak ipar sedang bertaruh kalau Jandali tidak datang. Jiang RR, apa maksudmu? Maksudku adalah, beraninya kamu menyamar atas nama Kak Li, datang ke rumahku untuk menipu, berani sekali kamu. Lao Er, Lao San, Lao Wu. Seret dia keluar dan beri dia pelajaran. Siapa bilang aku tidak datang? Di dalam buku pernah disebutkan bahwa Jandali sangat buruk rupa, tapi tidak ada yang menyangka akan seburuk ini. Ini agak terlalu abstrak rasanya. Xiao Liu setidaknya dia adalah seorang wanita. Jika harus menghadapi Xiao Xi yang seperti itu, kamu akan merasa lebih buruk lagi. Aduh kakak ketiga, apa yang kamu katakan? Aku kan sukanya dengan perempuan. Huo Liu, terimalah takdirmu apa adanya. Siapapun yang kamu nikahi, sebutuk apapun tampang Jandali, kamu tetap harus menikahinya. Kalian melihatku untuk apa? Aku cuma kebetulan lewat. Kamu adalah? Akulah yang kalian sebut sebagai orang yang sangat jelek itu, Jandali, yang dikatakan akan menghabisi pengantin pria di malam pernikahan. Tidak, bukan begitu. Apapun yang baru saja kalian katakan, aku telah mendengarnya semua. Jika kamu memang tidak menyukaiku, ya sudahlah kalau begitu. Bukan aku. Aduh, itu. Lau Liu, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu biasanya yang punya banyak ide, cepat pikirkan caranya. Ini namanya sedang membeku, karena gugup. Jangan panik, aku punya rencana. Orang kuno berkata, hanya dengan menyumbat mulutnya dengan segenggam tanah, dia akan segera sembuh. Aduh, tunggu apa lagi? Ambilkan tanahnya. Apa yang sedang kalian lakukan? Kakak ipar, aku anu dia, aku tadi mau. Kenapa diam saja? Kejar dia. Tapi, Si bodoh ini, sepertinya aku harus menggunakan cara terakhir. Kejar dia sekarang. Jangan kembali kalau kamu tidak berhasil membawanya pulang. Kali, tunggu aku. Aku menyukaimu. Menikahlah denganku. Aku akan menafkahimu. Tidak, bukan itu. Sepertinya aku tidak sekaya dirimu. Uangku adalah uangmu juga. Kamu boleh menggunakan uangku untuk menafkahiku. Tahu akan begini? Seharusnya aku mempertemukan mereka sejak awal kan? Setelah urusan Xiao Liu selesai, ada beberapa orang yang akan mendapat sial. Apakah ini Jandali? Bukankah dia itu wanita yang jelek? Aku juga tidak tahu, semua orang mengatakannya seperti itu. Tidak boleh. Jika mereka saling jatuh cinta, tidak hanya tujuan membuat Jiang RR dan saudara keluarga Huo bermusuhan, tidak akan tercapai. Tapi kita juga tidak akan bisa mendapatkan resep itu. Kak sepupu, aku ini sepupu dari anak paman ketujuhmu. Beraninya menipu demi resep dengan menggunakan namaku, bahkan hampir merusak hubungan kakak keenam dan kakak ipar, kalian benar-benar cari mati. Bicara tentang ini, aku benar-benar harus berterima kasih kepada kalian. Awalnya aku berniat membatalkan pertunangan ini. Namun saat mendengar kalian bilang Huo Liu berwajah tampan dan memiliki hati yang baik, aku baru memberanikan diri datang ke sini dengan penuh harapan. Maksudmu, jika kami tidak memintamu datang, kamu akan membatalkan pertunangannya? Dasar mulut lancang? Benar. Seandainya aku tidak datang dan memilih membatalkan pertunangannya, maka aku akan benar-benar melewatkan penolong nyawaku. Penolong nyawa? Apa kamu pengantin yang melompat ke sungai waktu itu? Semua orang mencaciku sebagai pembawa sial dan beban. Untuk apa lagi aku hidup? Maafkan atas kelancangan saya. Sesulit apapun, tolong jangan menyerah pada diri sendiri. Aku sudah mencarimu lama sekali. Kupikir aku tidak akan pernah bisa menemukanmu lagi. Mereka berdua malah berakting seperti di drama romantis saja. Kak Ipar, tadi dia menghina kekasihku berwajah buruk. Aku punya sebuah rencana. Sudah di titik ini, maju saja langsung. Hajar dia. Aduh, tunggu aku dulu. Xiao Xi, kebiasaan menarik celana saat merasa gugup itu sepertinya memang tidak bisa diubah. Kita kalah lagi. Apa langit memang memihak mereka? Siapa yang menang dan kalah? Itu masih belum pasti. Ini resep sup ikan. Dulu aku melihat orang dewasa menikah, sekarang setelah dewasa aku melihat anak-anak menikah. Kakak ipar, karena Xiao Liu sudah memutuskan untuk menikahiku, ambillah uang itu. Apakah kamu masih tidak ingin dia menikah denganku? Kakak Ipar, perasaan kami ini tulus. Aku tidak butuh apa-apa.
Aku hanya ingin menikah dengannya. Bukan aku yang menikahimu, tapi kamu yang menikahiku. Kakak ipar, kumohon, restuilah hubungan kami. Bodoh. Siapa bilang tidak merestui kalian? Hanya saja pernikahan itu hal besar. Tidak ada aturannya jika pihak wanita yang membiayai semuanya. Tunggulah beberapa hari lagi, aku akan mengumpulkan uang lebih banyak. Aku yang akan membiayai Xiaoliu dan adik ipar untuk mengadakan pernikahan yang mewah. $6.000 ini, adik ipar, ambillah. Anggap saja ini sebagai maharmu. Tapi ini pernikahan kedua bagiku. Memangnya kenapa? Jika ini yang kedua, bagi kami, ini adalah yang pertama untukmu. Aku akan mengikuti kata kakak ipar. Kakak ipar, kamu baik sekali. Kapan aku bisa punya kekasih juga? Kakak ipar, ada masalah besar. Resepnya sudah hilang. Sudah pasti anjing Song pelakunya. Tunggu dulu, aku baru saja mengumumkan ingin memberikan mahar untuk Jandali. Kenapa Song Ziwan malah mempermainkanku seperti ini? Tidak masalah, dia boleh saja sanggup mencuri resepnya. Tapi, dia takkan sanggup menghasilkan uang dari sana. Cuaca semakin dingin, memang rencanaku untuk mengganti resep baru. Lihat saja nanti, bagian serunya baru akan dimulai. Sekarang air sungai begitu beku, bahkan ikan pun sulit didapat. Apa gunanya hanya punya resep sup irisan ikan? Sudah kudapatkan. Ah, Kak Ziyuan. Apa kakak ipar sudah gila karena marah? Sampai buku resepnya pun dia tidak mau. Sudahlah, hari ini adik ipar datang, kalian temani dia baik-baik. Aku akan keluar membeli sayur, malam ini mari kita merayakannya bersama. Suhu turun drastis lagi hari ini, para penjual sayur sudah pulang semua. Pak, mau beli tahu? Habis, tidak jualan. Ini apa? Bongkahan es? Udaranya sangat dingin sampai semua beku, tidak bisa dimakan, itu sudah tidak dijual lagi. Aku ambil semuanya. Berapa harganya? Beginipun kamu masih mau? Di cuaca sedingin ini, makan semangkuk sawi putih dan perut babi dengan tahu beku, pasti rasanya sangat lezat. Gadis ini sepertinya sangat lapar. Dia benar-benar malang. Tak perlu bayar segala, ambil saja untukmu, gratis. Hanya beli tahu, mengapa aku dianggap malang? Kakak ipar, tahu ini sudah beku, apa masih bisa dimakan? Jangan banyak bicara, coba saja. Oh, nah. Enak, tahu beku ternyata seenak ini. Aku belum pernah makan yang seperti ini. Kakak ipar, keahlianmu ini sudah bisa untuk buka restoran. Kakak ipar, jika kamu ingin membuka restoran, ini adalah tanda kasih dari saya dan Xiaoliu. Xiaoliu sepertinya sudah menemukan wanita kaya. Di kehidupan sebelumnya, bisnis kuliner sangat melelahkan, sampai membuatku tiada karena kelelahan. Di kehidupan ini, aku tidak akan membuka restoran lagi. Aku sudah memikirkan sebuah cara untuk meraup untung besar. Karena kita memesan dalam jumlah besar, sebentar lagi pedagang tahu akan mengantarkannya kemari. Cepat kosongkan mejanya. Baik. Wah, semuanya ada di sini ya. Kakak ipar, kedua pencuri ini tidak tahu malu. Lapak sup ikan mereka tepat berada di sebelah kita. Mereka sengaja menekan harga dengan rendah. Sup ikan kami hari ini tidak terjual banyak. Kau tidak bisa bicara begitu. Siapa yang membuat aturan kalau hanya keluargamu yang boleh jual sup ikan? Kami sudah menemukan resep kami sendiri. Apa tidak boleh? Lihat saja. Hanya dalam 1 hari saja, sudah bisa menghasilkan 1 sepeda. Benar-benar tidak tahu malu. Semoga 2 hari lagi kamu masih bisa tertawa, karena orang jahat pasti akan mendapat hukumannya. Musim dingin akan segera tiba. Jika kalian masuk ke sungai untuk menangkap ikan, jika tidak membeku, itu akan menghabisi kalian. Aduh, sepertinya orang di desa ini memang tidak senang jika orang lain kaya, iri dengan apa yang kamu miliki. Orang-orang di sini berbeda sekali dengan yang kita temui saat pergi ke kota untuk membeli kendaraan. Kenapa? Setelah pergi ke kota sekali saja, sudah merasa menjadi orang kota? Cepat pergi dari sini. Mulai sekarang kami tidak akan berbisnis sup ikan lagi. Jangan diam saja di sana dan menghambatku mencari uang. Apa kamu pikir aku ini pengecut yang mudah takut? Xiao. Apa kamu dengar apa yang mereka katakan? Tidak menjual sup ikan, tapi masih berpikir bisa cari uang. Hahaha. Hanya karena beruntung menemukan resep sup ikan, sudah benar-benar menganggap dirinya koki hebat. Benar sekali. Dia sungguh berpikir cara mencari uang itu sangat mudah didapat dari mana saja. Kamu benar. Uang ini memang benar-benar datang dengan mudah. Bos Jiang, kami sudah datang. 45, silakan Bapak hitung. Jika penjualannya bagus, besok aku akan menambah jumlahnya. Kenapa mereka membeli tahu sebanyak itu dengan harga tinggi? Apa mungkin ada cara baru untuk menghasilkan uang? Kakak ipar, tahu untuk hari ini sudah dibekukan setengahnya. Apakah ini benar-benar bisa menghasilkan uang? Tenang saja, meningkat 3-5 kali lipat bukanlah masalah. Sebanyak itu? Tiga sampai 5 kali lipat? Siapa itu?
Siapa di sana? Tidak ada orang. Tidak apa-apa, membuat tahu beku itu mudah dipelajari, ini memang hanya sekali jual. Sejak awal aku juga tidak berencana hanya menjualnya di tempat kita saja. Di sini ada banyak desa, kita bisa pergi sedikit lebih jauh untuk menjualnya. Baiklah. Kakak ipar punya bakat hebat dalam berbisnis, cita rasa tahu beku ini sangat unik, pasti akan habis diborong semua. Kalau begitu, mari kita bekukan semua sisa tahu yang ada. Tunggu sebentar, siapa yang bilang aku hanya akan membuat tahu beku saja? Keluarga pembuat tahu sangat luar biasa, begitu sudah menghasilkan uang nanti, aku akan membeli bengkel pengolahan tahu sendiri untuk memperluas jangkauan produksinya. Aku akan kembali untuk merapikan bengkel tahu milikku, dan kita juga akan menjual tahu beku. Ada sekitar 7 atau 8 bengkel tahu di kota ini. Persaingannya besar dan harganya pun rendah. Bengkel tahu milikmu sudah lama terbengkalai, sudah lama sekali tidak terpakai, biaya untuk merapikannya kembali akan terlalu mahal. Lalu kita harus bagaimana? Tentu saja dengan menjualnya kepada orang yang berminat, lalu gunakan uang tersebut untuk memborong tahu murah dalam jumlah besar. Setelah dijadikan tahu beku, kita jual dengan harga tinggi, keuntungannya pun akan terjamin. Kakak ipar, tahu yang kamu buat itu. Aku bawa ke kota sebelah untuk dijual. Begitu dibuka langsung ludes terjual. Ini uang hasil penjualannya. $448. Coba hitung saja. Ada juga tahu bekunya, sudah aku panaskan. Tahu beku tumis babi kakak ipar, tadi aku biarkan mereka mencicipinya secara gratis. Sekarang mereka langsung memesan sebanyak ini. Ada punyaku juga, aku dapat $360. Aku juga ingin berkontribusi untuk keluarga ini. Wah, terima kasih kakak ipar. Baiklah, tunggu sampai uang pernikahan Xiao Liu terkumpul. Sisanya, mari kita gunakan untuk bersenang-senang dan menikmatinya. Wah. Kakak ipar, semua restoran besar di kabupaten sudah aku hubungi. 20 restoran, 15 diantaranya memesan menu baru ini, bahkan sudah memesan untuk seterusnya. Setiap hari kita bisa untung $1.500 sampai $1.600. Bagus sekali. Wah, kalau begitu sudah berapa banyak uang yang kita hasilkan? Apakah sudah cukup untuk uang lamaran Xiao Liu? Benar sekali. Hari ini diperkirakan kita bisa mendapatkan $3.000. Setelah jalur pemasarannya terbuka, kalian tidak perlu repot berkeliling lagi. Nantinya pihak restoran yang akan menghubungi kita sendiri. Hahaha. Tunggu dulu, kita belum menghitung kakak kedua. Kakak kedua itu, di antara kita semua, dia yang paling pandai berbisnis. Begitu dia kembali, kita pasti akan menghasilkan lebih banyak lagi. Kakak kedua orangnya tenang, tidak pernah membuat orang lain khawatir. Apa aku baru saja berpindah dimensi? Kenapa harus berlutut lagi? Kakak ipar pukullah aku. Saat sedang berjualan tahu, aku dengar ada pabrik tahu di barat kota yang dijual seharga $3.000. Aku bertindak tanpa berpikir panjang dan langsung menandatangani kontrak karena merasa ini kesempatan langka. Bagaimana mungkin harganya semurah itu? Harga normal pabrik tahu itu sekitar $6.000–7.000. Kakak ipar, sebenarnya aku ingin pulang dan memberitahumu dulu, tapi penjualnya bilang sudah ada orang lain yang menawar. Aku pikir modalnya akan cepat kembali. Jadi aku langsung berutang dan tanda tangan. Baru setelah tanda tangan aku tahu kalau pabrik tahu itu milik keluarga Li Xiao. Apa? Kakak kedua? Biasanya kamu sangat pintar. Kenapa bisa percaya ada rezeki jatuh dari langit seperti itu? Pasti ini perbuatan anjing Song. Mereka sengaja menjebak kita karena mendengar aku sedang berjualan olahan tahu. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita bakar saja kontraknya? Lagi pula kita belum membayar uangnya. Masuk akal. Kontraknya dibuat 2 rangkap. Jika salinan punyaku hilang, aku harus membayar 2 kali lipat saat pergi ke bagian barat kota. Seingatku, wilayah barat kota itu nantinya akan digusur dan akan dibangun pusat bisnis di sana. Biarpun hanya didiamkan saja sampai digusur, kita akan tetap untung. Lagi pula, cepat atau lambat kita harus membeli pabrik tahu, $3.000 ini pasti akan sangat menguntungkan. Jangan panik, antar aku melihatnya dulu. Baiklah. Tak disangka Huo Er begitu bodoh sampai bisa tertipu. Jiang RR, tunggulah kejutan besar yang sudah kusiapkan untuk kalian. Ini sungguh keterlaluan. Tahu ini sudah berjamur. Bau sekali. Terkadang aku benci pada diriku sendiri. Kenapa panca inderaku sangat tajam? Aroma fermentasi ini. Ini tahu berjamur. Benar-benar suatu kebetulan. Bahkan melakukannya sendiri pun belum tentu bisa sebagus ini. Ini semua salahku karena tergiur harga murah, hingga menghabiskan seluruh tabungan kakak ipar dan membuat pernikahan Xiao Liu terganggu. Aku sungguh tak berguna. Kakak kedua, apapun yang terjadi kamu jangan menyerah begitu saja. Benar. Meskipun uang yang hilang itu cukup banyak, tapi jika kita bekerja sama, kita akan segera mendapatkannya kembali. Maafkan aku, saudara-saudaraku. Jangan hentikan dia. Maafkan saya kakak ipar. Bukan kepadaku kamu harus minta maaf, tapi kepada dirimu sendiri. Memulai bisnis itu memang penuh dengan kegagalan. Jika kamu menyerah semudah ini, bagaimana aku nanti bisa berani mempercayakan perusahaan yang lebih besar padamu? Kakak ipar, kakak kedua, tidak sengaja. Niatnya hanyalah ingin membantuku.
Ingatlah perasaanmu saat ini. Saat membuat keputusan apapun nanti, kamu harus berpikir berulang kali. Tapi untuk kali ini bisa dianggap sebagai berkat di balik musibah. Kita akan kaya raya? Apakah Kak Ipar sudah gila? Ya, aku sudah gila. Tapi sekarang kalian hanya bisa mendengarkan janda gila ini. Mulai sekarang, apapun yang kukatakan, kalian lakukan. Baiklah. Cobalah ini. Enak sekali. Jangan berebut teman-teman, aku ingin satu suapan lagi. Keahlian Kakak Ipar ini benar-benar luar biasa. Aku pernah makan tahu bau di Changsha sebelumnya. Masakan Kakak Ipar tidak kalah dengan yang ada di sana. Bisnis ini belum populer di utara, dan aku punya jalurnya. Kita pasok bahan baku dan bumbunya secara langsung, pasti akan sangat menguntungkan. Mari kita lakukan, kalau begitu. Jual sup irisan ikan yang lezat. Atsi, Kak Ziyuan, besok jangan jualan sup irisan ikan lagi ya. Udaranya terlalu dingin dan sulit menangkap ikan, aku sampai kedinginan dan flu. Aku hanya bisa pergi ke penjual ikan dan membeli stok yang rusak untuk dicampur. Jual apa adanya sajalah. Jiang RR dan yang lainnya, sekarang bahkan sudah tidak ada minat untuk menangkap ikan atau berjualan sup ikan lagi. Pabrik tahu murah seharga $3.000 itu sudah cukup membuat mereka bertengkar. Hahaha. Kamu, apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Justru karena minum sup ikan di tempatmu, istri dan anakku harus masuk rumah sakit. Sekarang biaya pengobatannya kurang $500 lagi. Semuanya, hancurkan. Hei. Jangan pukul. Jangan pukul. Ada sebab, ada akibat. Carilah orang yang bertanggung jawab. Aku akan membawa kalian untuk meminta uang. Kakak Ipar, uang untuk Song Ziyuan sudah dibayar, pabrik tahu itu sekarang sudah atas nama Anda. Ada kabar dari Xiao Liu dan yang lainnya, jalan ke beberapa kota provinsi sekitarnya sudah terbuka. Baguslah kalau begitu. Aku rasa mereka akan segera kembali. Hari ini, mari kita pergi ke restoran untuk makan enak. Kakak Ipar, aku sangat mengagumimu. Restoran apa? Ganti rugi dulu. Uang untuk toko tahu itu, bukankah sudah saya bayar? Saudara-saudara, resep sup irisan ikan itu miliknya. Wanita kejam ini punya banyak uang. Seberapa banyak yang bisa kalian dapatkan, tergantung kemampuan kalian sendiri. Aku pernah melihat Teh Osmanthus itu di kota. $15 per kaleng kecil. Mereka benar-benar kaya. Sekarang biaya pengobatan untuk Kakak Ipar sudah ada. Kamu mencuri resep sup ikan itu? Kamu sendiri yang menggunakan bahan makanan bermasalah? Apa hubungannya dengan kami jika orang jatuh sakit? Setelah aku mendapatkannya, itu milikku. Dasar banci. Sekarang hanya kalian berdua yang ada di rumah. Sementara kami ada banyak orang, pecundang sepertimu masih berani mau melawan. Hei, kalian jangan percaya padanya. Sebentar lagi saat aku suruh lari, kamu lari ya. Song Ziyuan, jangan keterlaluan. Jika kalian memang sangat butuh uang, aku bisa meminjamkannya pada kalian terlebih dahulu. Warga sekalian, wanita ini paling pintar berpura-pura baik. Kalian ingin mengobati istri dan anak kalian. Jangan sampai tertipu olehnya. Cepat ambil paksa. Terlambat sedikit akan habis. Cepat lari. Kena kau. Hahaha. Kakak Ipar? Cepat pergi. Aduh. Pergi kalian. Kakak Ipar. Wanita sialan. Cambuk dia dengan keras. Utang yang dia miliki. Aku akan membayarnya 10 kali lipat. Tamatlah. Hajar dia habis-habisan. Jangan. Jangan lindungi aku lagi. Kalau begini terus, kamu bisa tiada. Kakak Ipar, aku bukan pengecut. Aku bisa melindungimu. Jangan. Berhenti. Kalian bukan sedang melarikan diri. Aku tidak memukul siapapun, ini tidak ada hubungannya denganku. Xiaoxi, bagaimana keadaanmu? Kurang ajar, pelanggan suaramu. Kakak Ipar, menurutmu, apakah aku ini yang paling jantan di antara saudara-saudara yang lain? Ya, kamu yang paling jantan. Xiaoxi, bangunlah. Apa yang harus kulakukan? Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk pergi ke rumah sakit. Akan terlambat jika kita pergi sekarang. Biar aku periksa. Ayahku dulu dokter desa, aku juga sedikit mengerti tentang medis. Tidak apa-apa, hanya luka luar.
Kompres dengan es selama 2 hari ini untuk meredakan nyeri, lalu kompres hangat selama 3-5 hari dan dia akan sembuh. Halah, dengan tubuh sebesar itu dia pasti baik-baik saja. Ku beritahu kalian, aku akan lapor polisi. Penganiayaan bisa membuatmu di penjara. Takut kan? Sudah terlambat. Kamu melakukan pemerasan. Seharusnya kamulah yang masuk penjara. Sekali lagi kau melakukannya, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Sekelompok orang bodoh. Selain pandai membuat keributan, kalian tidak berguna sama sekali. Lagi pula kalian sudah tertipu olehku. Kalian membeli tempat pembuat tahu yang rusak ini dengan harga mahal. Kakak ipar 72 restoran di ibu kota ingin Anda memasok barang untuk mereka. $50.000 ini adalah uang mukanya. Silakan Anda periksa barangnya. Setelah sampai sisanya 80% akan dilunasi. Mustahil. Pabrik tahu itu sudah berbau busuk. Bagaimana mungkin masih bisa digunakan? Dasar bodoh, itu adalah tahu berbulu hasil fermentasi. Atas dasar apa? Semua keberuntungan malah jatuh ke tangan mereka. Pabrik tahu, itu jelas-jelas milikku. Aku tidak mau menukarnya lagi. Senjata makan tuan, saat kamu menjebakku waktu itu, kamu seharusnya sudah paham akan hal ini. Kakak ipar tidak akan bersikap sungkan kepada kalian. Uang senilai $20.000 ini adalah bonus kalian, dan juga uang mahar yang sudah kujanjikan. Kelak kita akan tetap membagi hasilnya 2/8. Ini terlalu banyak, kakak ipar. Aku hanya menuruti kata suamiku saja. Suamimu menuruti kataku, jadi ambillah. Kakak ipar, ini semua adalah oleh-oleh yang kami bawakan untukmu dari perjalanan dinas. Ada jam tangan seagul, mantel wool, dan juga kosmetik terbaru dari daerah kota pelabuhan. Atas dasar apa? Semua ini seharusnya milik kami. Jiang RR, aku memaafkanmu. Aku bersedia menikahimu. Diam kamu, dasar penjual ikan bau. Tak kusangka hanya dalam beberapa bulan saja, perdagangan produk kedelai keluarga kita sudah merambah ke berbagai wilayah. Kakak ipar hebat sekali. Ah, biasa saja kok. Tentu saja, kakak ipar adalah wanita paling hebat yang pernah saya temui. Bumbu tahu bau masih kurang 30 bungkus lagi. Di mana ya aku menaruhnya? Biar aku bantu cari. Ini dia, kakak ipar kamu istirahatlah sebentar. Kakak ipar, Aduh, jangan menangis ya. Kakak keempat, apakah kamu masih bisa disebut lelaki sejati? Kamu tidak mungkin terus menangis setiap hari saat pergi berbisnis, kan? lelaki itu harus berjuang. Seorang pria sejati tidak pernah menangis. Aku merasa hampir berjamur karena diam di rumah terus. Bagaimana kalau kali ini kalian ajak aku pergi bersama? Meskipun sekarang tidak ada kereta cepat, dan di sini juga tidak ada pesawat, tapi bokongku sangat kuat. Punya tekad baja sekuat. Tidak boleh. Kenapa? Tolong ya, perhatikan situasinya. Siapa sebenarnya bos di sini? Kakak ipar, kalau semuanya pergi bekerja, siapa yang akan menjaga markas pusat kita? Siapa nanti yang akan menghitung uangnya? Kakak ketiga, kali ini kamu jauh lebih pintar dariku. Baiklah, memang harus ada orang yang tinggal di rumah. Tapi perjalanan kalian kali ini tidak tahu kapan akan kembali. Lalu bagaimana dengan hari U? Hari apa? Sudahlah, lupakan saja. Itu cuma hari ulang tahun saja. Kemajuan anak-anak dan bekerja keras untuk mencari uang itu jauh lebih penting. Aku tidak percaya, tidak ada satupun dari kalian yang tahu ulang tahunku. Benar-benar tidak ada yang ingat ya? Lupakan saja. Mengingat masa lalu, aku menghabiskan waktu 10 tahun membersihkan ikan di RT Mart. Hatiku sekarang sudah sedingin mata pisauku. Hanya sekadar ulang tahun kan? Aku bisa merayakannya sendirian. Sibuk itu bagus. Lebih baik banyak kesibukan. Di usia semuda ini, aku harus merasakan hidup sebatang kara. Tak ada yang memedulikanku. Tidak ada yang peduli padaku. Sudah kuduga kalian tidak akan melupakanku. Kenapa kalian ada di sini? Aku sampai kehilangan selera makan mie hanya melihat kalian. Jiang RR, kecuali kami. Mana ada lagi yang mau menjengukmu? Ulang tahunmu terasa sangat sepi. Kasihan sekali dirimu. Jiang RR, apa kamu sudah sadar akan kesalahanmu? Kamu, bisakah kamu tidak bertingkah seperti orang biasa tiap hari, tapi sangat percaya diri? Kamu, Sebenarnya jika kamu sedang tidak ada kerjaan, lebih baik bercermin dan lihat dirimu sendiri, maka kamu akan sadar, wajahmu itu sangat aneh sampai tidak bisa dibedakan. Itu membuatku takut. Kak RR, bagaimana bisa Anda bicara begitu? Kak Ziyuan sengaja datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Anda. Maaf ya, aku tidak mau melihat orang jelek. apa kamu sedang mencari masalah hari ini? Sudah tahu masih saja mau cari gara-gara denganku? Hahaha. Sudah kubilang sejak awal, adik-adik iparmu itu tidak bisa diandalkan. Kalau bukan karena kamu bisa menghasilkan sedikit uang, kamu pikir mereka mau mempedulikanmu? Pikirkanlah baik-baik. Bahkan saudara kandung saja, pasti ada perhitungan uangnya. Statusmu itu paling hanya seorang kakak ipar. Memang benar wanita itu berwawasan pendek, mereka itu semua hanya memanfaatkanmu. Begitukah? Tentu saja, siapa lagi yang memperlakukanmu sebaik aku? Bagaimana kalau kita bekerja sama, kamu beritahu aku rahasia, mendapatkan uang dari pabrik tahu itu,
Pembagiannya 70% untukku dan 30 untukmu. Nanti kita bertiga bisa hidup bahagia selamanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa pemilik tubuh aslinya bisa menyukai parasit sepertimu? Lihat ini. Ini hadiah ulang tahun untuk Xiao Xiao yang kubeli. Iri bukan? Kalau kamu tidak bilang, kupikir itu cuma sebutir kacang hijau. Barang begini saja kamu berani menjadikannya hadiah ulang tahun? Itu karena Anda tidak tahu. Kak Ziyuan juga membelikanku kue besar yang sangat cantik. Ini barang baru yang hanya ada di kota. Pernah dengar tidak? Rasanya sangat manis. Xiao Xiao. Tidak semua orang bisa seberuntung dirimu. Coba lihat hidup Jiang RR. Apa bedanya punya uang dan tidak punya uang? Ulang tahun saja harus dilewati sendirian. Bahkan tidak ada hadiah spesial. Ya, terkadang memang orang lebih penting daripada uang. Baiklah, terima kasih kalian berdua sudah datang membawakan pertunjukan ulang tahun untukku. Tapi aktingnya sangat buruk, berhenti. Aku ingin berhenti langganan. Kenapa kekuatannya bisa jadi sebesar ini sekarang? Karena setiap hari pekerjaanku memang melatih fisik. Jiang RR. Jangan berlagak bodoh. Kamu ingin aku bicara jujur. Adik-adik iparmu itu tidak menginginkanmu lagi. Apa aku salah bicara? Mereka sudah pergi selama sebulan. Mereka pasti membawa kabur semua uangnya. Kalau tidak, kenapa saat ulang tahunmu pun mereka tidak kembali? Benar, kalaupun tidak lari, orang yang peduli padamu tidak mungkin melupakan hari ulang tahunmu kan? Kamu itu hanyalah sampah yang tidak diinginkan siapapun. Siapa bilang tidak ada yang ingat hari ulang tahun kakak iparku? Kakak ipar. Kenapa kalian sudah kembali? Bukannya kalian semua sedang membicarakan bisnis? Beraninya kamu datang ke sini. Saudara-saudara, habisi dia. Ayo. Ayo, maju. Bisnis sebesar apapun tidak sepenting dirimu. Aduh, aku pikir kalian sudah lupa. Mana mungkin. Ulang tahun kakak ipar adalah hari paling penting di keluarga kita. Siapa yang bisa lupa? Siapa yang berani lupa? Kakak ipar baru saja ingin mengingatkan kita, bulan depan ada apa? Apakah ada hari penting? Mana mungkin. Hal sepenting ulang tahun kakak ipar. Mana mungkin kami bisa lupa. Dia pasti punya hal lain yang ingin dia sampaikan kepada kita. Mungkin. Tentang apa? Maksudnya memang hari ulang tahun. Mungkinkah dia ingin mengingatkan Xiao Liu agar mereka segera menjalin hubungan yang serius? Apa yang sedang kalian pikirkan sih? Wajahmu merah sekali. Tidak apa-apa. Di hari yang sangat penting ini, kakak ipar, apa kamu sudah siap dengan apa yang kami siapkan untukmu sebagai kejutan ulang tahun? Kalau begitu, biarkan kado ulang tahun ini menjadi lebih berkesan. Berikan pelukan hangat untuk kakak ipar. Hehe. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Ini belum seberapa. Masih ada hadiah yang lebih baik lagi. Kira-kira apa yang harus kuberikan untuk ulang tahun kakak ipar? Xiao Liu pergi kemana? Dia sedang berdiskusi dengan istrinya untuk pergi ke toko emas. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Xiao Liu dan istrinya keluar dengan tangan kosong. Hadiah ulang tahun yang begitu sederhana ini, jika dia tidak memberikannya, biar aku saja yang beri. Bawa apa itu? Kelihatannya sangat misterius. Apa aku bisa mempercayai si bodoh ini? Kakak ipar, dia itu terlalu lamban. Lihat punyaku dulu. Tidak, lihat punyaku dulu. Kok kalian berdua membeli benda yang sama? Tidak bisa. Kakak ipar harus melihat punyaku dulu. Punyaku adalah yang paling unik tiada duanya. Apa maksud kalian ini? Aku ingin memberikan kejutan yang eksklusif untuk kakak ipar. Sudah habis? Kalian memborong di mana sampai kotak-kotaknya terlihat sama semua. Mengapa ini terlihat tidak asing? Kelihatannya tidak asing karena ini sangat umum di pasaran. Kalian benar-benar tidak sungguh-sungguh. Bagaimana bisa beberapa orang membeli barang yang sama? Ini semua karena kamu. Kenapa menyalahkan aku? Memangnya aku yang menjualnya pada kalian? Kakak ipar, sebaiknya lihat hadiah dariku dulu saja. Hadiah mereka tidak ada kejutannya sama sekali. Tahu begitu aku tidak membeli ini. Dibandingkan dengan Xiao Liu, punya kita terlihat tidak niat. Benar juga. Siapa yang mau menerima hadiah ulang tahun yang persis sama? Kakak ipar, maukah kamu mencintaiku sekali lagi? Baiklah. Aku akui, Xiao Liu, kali ini kamu lebih pintar dariku. Selama itu pemberian kalian, meskipun suplemen kesehatan yang persis sama, kakak ipar juga akan meminumnya sambil tersenyum. Untung saja sejak awal aku memang tidak menaruh harapan terlalu tinggi pada mereka. Kakak ipar sangat baik kepada kita. Sudah begini pun dia masih tidak marah pada kita. Sudahlah, yang penting sudah terbeli. Kakak ipar, kalau kamu tidak suka, kembalikan saja barangnya. Jin? Jin? Pantas saja terlihat familiar. Ternyata itu kotak kado dari Jin Lao. Bagaimana bisa kalian memberi barang yang sama denganku? Batangan emas? Aku kira kamu punya ide yang kreatif. Ternyata hadiahmu sama saja dengan hadiah kami. Lihat, kamu sudah membuat kakak ipar pingsan karena marah. Puas sekarang? Dia sama sekali tidak menyukai hadiah yang diberikan semua orang. Ganti. Wah. Ini semua gara-gara kalian. Maksudku, barusan itu kenapa menyalahkanku? Kalian pasti melihatku pergi ke toko emas, lalu berniat mencuri ide hadiahku kan? Apa kamu tidak punya otak sendiri? Bagi kaum terpelajar, mana bisa ini dibilang mencuri?
Kalau memang kamu merasa kami meniru idemu, dan kakak ipar juga tidak menyukainya, bagaimana kalau kami kembalikan dan beli yang baru saja? Beli baru? Apa kamu tahu seberapa keras usahaku membawanya jauh-jauh dari kota Hu? Kalian berhenti berdebat. Kakak ipar menyukainya. Wanita mana yang tidak ingin mendapatkan hadiah yang tiada duanya? Semua ini barang rendahan. Memberikan ini pada kakak ipar adalah sebuah penghinaan. Kembalikan. Kembalikan sekarang juga. Siapa yang tidak mengembalikannya? Dia bukan laki-laki sejati. Berhenti berdebat, kakak ipar sangat menyukainya. Istriku, kamu tidak perlu menghiburku. Tadi kamu bilang siapa yang bukan laki-laki sejati. Ini tempat yang sangat jauh, di mana aku harus mengembalikannya. Jangan sentuh aku dengan tanganmu itu, Aha. Berhenti. Duh. Kalian bilang emas itu penghinaan? Kurasa kalian hanya sedang mencari-cari masalah karena kurang kerjaan. Semuanya keluar sekarang dan hukum diri kalian dengan berdiri terbalik. Hadiah yang dikirimkan semua orang itu sama. Tapi kenapa menurut kakak ipar punyamu yang paling istimewa? Semenjak kakak ipar tiba di rumah kita, dia hanya memanjakan aku sebagai adiknya. Aduh, aku juga sudah menasihati kakak ipar, tapi dia tidak mau dengar. Dia tetap saja memanjakanku. Sudahlah, kakak dan adik harus rukun. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku lihat kalian berlima ini masing-masing memang minta dihajar. Tunggu. 1, 2, 3, 4. Kenapa kurang 1? Di mana kakak kedua? Kakak kedua tidak hilang, kan? Aku di sini. Kakak ipar, aku pulang. Ini adalah hadiah ulang tahun yang lebih memalukan dari punya kita akan segera muncul. Benar sekali, kakak kedua si pria kaku ini, barang yang dia beri pasti tidak disukai kakak ipar. Kalau begitu di dalam hati kakak ipar, hadiahku bisa menjadi yang nomor 2 dari bawah, dan sekaligus menjadi hadiah terfavorit nomor 1. Awalnya aku pergi ke kota Yue untuk berbisnis, lalu aku dengar di Hong Kong sana sedang tren kue ulang tahun, jadi aku memutar jalan untuk membelinya. Kakak ipar, coba lihat apakah kamu menyukainya? bisa dibilang aku sudah mencicipi kue generasi pertama. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Apa-apaan ini? Kenapa bisa begini? Aku takut kakak ipar tidak suka. Jadi aku membeli beberapa barang lainnya. Coba lihat radio ini. Bisa untuk mendengarkan musik. Lalu teko ini bisa menjaga air tetap hangat. Musim dingin sangat dingin. Kamu harus banyak minum air hangat. Apakah kakak ipar tidak suka? Semua ini salahku karena membuang-buang uang. Tidak kok, aku suka. Di panci masih ada beberapa masakan. Aku tidak tahu kalian akan pulang atau tidak, tapi aku berniat menyisakannya untuk kalian makan. Kakak ipar kami sudah pulang. Tidak sepantasnya kamu yang bekerja. Benar sekali. Kakak ipar, biar aku beritahu ya. Daerah selatan itu sangat seru. Kakak ipar selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Di kehidupan sebelumnya, aku merayakan lebih dari 20 ulang tahun sendirian. Tapi sekarang aku punya keluarga, ada orang yang akan mengingat hari ulang tahunku, dan memberiku hadiah ulang tahun. Aku merasa sangat bahagia. Kakak ipar, jangan menangis, jangan menangis. Aku tidak menangis, cuma ada pasir yang masuk ke mataku. Cepat nyalakan lampu, aku ingin memotong kuenya. Baiklah. Semuanya sama sepertiku. Tidak apa-apa jika kamu orang yang sangat baik. Yeay, hahaha. Baguslah, melihat kalian bisa diandalkan secara mandiri, aku jadi merasa lega. Oh iya kakak ipar, ada masalah yang ingin kusampaikan padamu. Apa itu? Produk kita berkembang sangat cepat dan tersebar luas. Aku menemukan banyak barang, bajakan dan tiruan. Benar, di kota Hu juga ada yang memasukkan produk olahan kedelai kita. Kalau ada barang laris, pasti akan ada bajakannya. Hal ini memang sulit untuk dihentikan. Jadi aku punya satu rencana. Kita harus membuat label anti pemalsuan sebagai merek dagang kita. Kali ini bukan ide buruk kan? Kakak ipar, kamu harus percaya padaku. Aku ini sangat pintar. Kamu pasti akan menyukai ini. Mengapa perasaanku tidak enak? Kali ini idenya lumayan. Merek dagang pertama kita harus menggunakan sosok orang yang paling penting bagi kita. Setuju? Setuju. Tada, kami berenam telah sepakat bahwa inilah yang terbaik. Aduh gawat, namanya tidak mungkin. Namanya sudah kami pikirkan. Namanya adalah Sayang Kakak Ipar sebagai hidangan pelengkap nasi. Kakak Ipar, kami sudah lama memikirkan untuk memberikan kado bersama untukmu. Semoga kamu menyukainya. Jumlah katanya sama. Apa aku tidak akan dituntut karena menjiplak? Aku akan menyukai apapun yang kalian berikan. Tapi kalau yang ini tidak bisa. Hanya fotoku sendirian, sangat memalukan. Aku ingin menambahkan foto kalian juga. Kalau begitu, kita lakukan pemungutan suara. Yang ingin hanya foto Kakak Ipar saja, angkat tangan. Aku angkat kedua tangan dan kaki sebagai tanda setuju. Hasilnya mutlak, penolakan Kakak Ipar tidak berlaku. Aku tahu yang mereka berikan padaku bukan sekadar merek dagang, melainkan hak pengelolaan seluruh perusahaan. Mereka memberitahuku bahwa disinilah rumahku selamanya. Meskipun nanti mereka menikah dan punya anak, aku akan tetap menjadi kakak ipar mereka. Hari ulang tahun ini aku lalui dengan sangat bahagia. Halo. Kakak Ipar, penjualan produk kedelai kita kemarin mencapai rekor tertinggi lagi. Aku sudah tahu kalau Kakak Ipar adalah yang terbaik. Kalian ini
Aku berencana pulang ke kampung halaman untuk merayakan tahun baru. Bagaimana pendapat kalian? Jika kakak ipar pulang, tempat di mana kakak ipar berada, itulah rumah. Aku akan menelepon 2 orang bodoh itu sekarang. Saat mereka tahu kita akan pulang kampung, mereka pasti akan merasa sangat senang. Tidak menyangka pakaian ini masih bisa aku pakai. Semenjak pabrik kedelai semakin berkembang dan pindah ke ibu kota provinsi, aku sudah lama tidak berkunjung ke sini. Hari ini aku akan membawakan nostalgia bagi mereka. Besok, pimpinan grup Jiang yang akan datang ke seminar provinsi adalah wanita terkaya peringkat 1 di daftar Forbes, idola yang sudah kupuja selama bertahun-tahun. Jiang RR. Jiang RR. Saat itu sekeluarga tiba-tiba menghilang. Mungkin setelah pabrik tahu itu rugi, kalian langsung melarikan diri kan? Hahaha. Kak Ziyuan tidak perlu menanggapinya dengan serius. Orang miskin sepertinya bahkan masih memakai baju 10 tahun yang lalu. Tidak seperti aku yang memakai mantel bulu seharga $800. Wah, Aduh, maafkan aku lupa kamu belum pernah melihat barang bagus dan sama sekali tidak paham jarak antara rakyat biasa sepertimu dengan orang-orang sukses seperti kami. Aku sekarang sudah menjadi pengusaha ternama di daerah ini, pemilik makanan Yuan Hang. Kali ini orang terkaya di provinsi datang untuk seminar. Kami punya kesempatan untuk menjabat tangannya. Wajah sombong yang menyebalkan itu lagi. Jiang RR, melihat parasmu yang lumayan cantik, aku bisa memberimu $800 sebulan untuk bekerja jadi sekretarisku dan melayaniku dengan baik. 800? Akhir-akhir ini jarang sekali mendengar nominal uang di bawah 10 juta. Kak Ziyuan, apa xiao-xiao kurang baik? Kenapa memberikan dia uang sebanyak itu? Itu untuk membelikanmu hewan peliharaan, agar bebas kamu marahi. Jiang RR, kesempatan ini cuma sekali. Tunggu sampai aku bekerja sama dengan grup Jiang. Saat itu meskipun kamu memohon untuk kupelihara, kamu tidak akan punya aksesnya. Atas dasar apa kakak iparku harus memohon padamu? Pekerja keras di keluarga kami akhirnya pulang juga. Tuan Huo, mengapa Anda berdua kemari? Apakah Anda menemani Presiden Jiang untuk menghadiri ceramah? Aku hampir tidak pernah muncul di depan umum selama bertahun-tahun ini. Mereka berdua terbiasa hidup mewah. Saat melakukan wawancara media, mereka selalu menggunakan nama asli. Sekarang penampilan dan auranya sudah sangat berbeda dari dulu. Song Ziyuan sama sekali tidak mengenalinya. Song Ziyuan, buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas siapa aku. Huo R. Lalu kamu siapa? Sayangnya, aku adalah idola kalian berdua. Tidak perlu berjabat tangan, tanganmu kotor. Hati-hati ya, ini adalah cucu pertama di keluarga kami. Bodoh. Sebelum mencoba mendekati orang lain, apakah kalian tidak melihat mereknya? Bagaimana mungkin? Idol aku? Bagaimana bisa orang terkaya Ibu Jiang adalah dia? Apa gunanya punya uang? Pasti orang-orang yang lain hidup susah. Kalau tidak, kenapa mereka tidak pulang? Benar sekali. Jika mereka sukses, mana mungkin mereka tidak pamer? Di mana Huo-san? Bukankah dia bilang bisa pulang tepat waktu? Aku tidak bertemu dengannya. Permisi, apakah ini rumah Jiang RR? Ini ada titipan dari Huo-san untuk diberikan kepadamu. Sudah kubilang, dengan mulut seperti itu, dia tidak cocok di biro rahasia. Benar-benar habis sudah karirnya. Begini baru benar. Suka berkelahi, cepat atau lambat pasti akan dihukum. Huo-san, ini adalah kakak ipar. Ada begitu banyak medali penghargaan, apakah terasa berat? Tidak. Syukurlah kalau begitu. Misi apa yang kamu jalankan kali ini? Sampai sudah lama sekali baru pulang, kamu membuatku takut. Rahasia. Anak ketiga kita ini, sejak kapan menjadi orang yang sangat irit bicara? Si bungsu sudah dewasa. Kenapa nasib mereka bisa begitu baik? Tidak apa-apa. Lagi pula tidak semua orang sukses. Huosi yang feminin itu pastinya sudah menjadi sampah masyarakat. Wah. Huosi Mega Bintang. Wah, wah, wah. Xiaoxi sudah banyak berubah. Dia benar-benar sudah menjadi pria yang tangguh. Saat pemandu bakat mencarinya dulu, aku pikir itu hanya seorang penipu. Kakak ipar, aku memenangkan penghargaan aktor terbaik. Gaji akting bulan ini sebesar $50 juta sudah aku transfer semuanya kepadamu. Baiklah. Di mana Xiao? Sepanjang hari selalu memberi ide buruk. Sudah lama aku tidak melihatnya. Mungkin dia merasa bersalah. Pasti hidupnya tidak begitu sukses. Mana mungkin seluruh anggota keluarga semuanya bisa sukses? Memang tidak begitu sukses. Dia bekerja di sebuah perusahaan kecil bernama Yuan Hang, yang sebentar lagi akan hancur. Yuan Hang? Bukankah itu perusahaanku? Tidak mungkin. Pasti hanya nama yang mirip. Di perusahaanku sama sekali tidak ada orang yang bernama Huo Wu. Kakak ipar sudah beres. Orang itu benar-benar licik. Bisnis kulinernya sangat kotor dan buruk. Bahkan, bulan lalu ada yang kehilangan nyawa. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya. Kamu. Bukankah kamu perencana wolong yang bernama Huo Yongsheng? Kapan kamu berubah menjadi Huo Wu? Presiden Song, gawat, Anda. Eksekutif senior grup Jiang yang Anda rekrut dengan harga tinggi, yaitu Huo Yongsheng, setiap saat selalu memberikan ide buruk. Perusahaan kita sekarang sudah bangkrut. Saat berada di luar, apa kalian tidak punya identitas samaran?
benar-benar sebuah kutukan. Bagaimana mungkin ini perusahaanku? Bagaimana mungkin ini perusahaanku? Kerja bagus. Hahaha. Kakak ipar, waktu itu aku sangat ceroboh karena memaksakan ego denganmu. Selain itu, terima kasih. Aku juga kakak ipar. Aku sungguh sangat merindukanmu. Kakak ipar. Sudahlah, kita semua adalah keluarga. Selama kalian bersikap dan bekerja demi kebaikan masyarakat dan sesuai dengan kata hati nurani kalian sendiri, kakak ipar sudah merasa sangat puas. Mendiang kakakmu juga bisa beristirahat dengan tenang. Mari kita doakan agar kita hidup bahagia selamanya dan semuanya berjalan lancar. Hidup bahagia selamanya. Semuanya berjalan lancar.